Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai pembahasan kuis kita pada pertemuan hari ini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga semua adik-adik sehat walafiat ya di rumahnya masing-masing. Jangan kelayapan ya. Kita buat untuk nomor 1, bisa dilihat kuisnya yang udah kakak share tadi. Panjang meja belajar Budi setelah diukur ternyata 150 cm. Panjang meja dalam SI adalah. Nah, kalau dalam SI tinggal diubah aja satuannya dalam bentuk MKS. Bisa CGS, bisa MKS, tapi kalau masuk dalam soal ini MKS ya. M itu apa? M itu untuk satuan meter. Kemudian K itu untuk satuan kilogram. Dan S-nya itu untuk satuan sekon, gitu ya. Nah, maka dari sini untuk 150 cm kita ubah ke meter. Naik tangga 2 kali ya. Kalau kita buat tangganya, maka ini menjadi 1,5 meter. Oke, maka kalau dari sini ini jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nomor 2 ini mengenai tentang tekanan, di mana tekanan itu adalah gaya persatuan luas, dan luas ini diidentikan dengan pipa kapiler, berarti berbentuknya adalah lingkaran. Kalau dihubungkan dengan diameter, rumusnya adalah 1/4 VD kuadrat. Oke, maka kalau dari sini kita lihat tekanan itu berbanding terbalik ya dengan D kuadrat atau sebanding dengan 1/D kuadrat. Nah, karena dihubungkan dengan tinggi cairan, berarti hubungannya adalah dengan tekanan hidrostatis rho fluida kali G kali H. H-nya itu adalah kedalamannya. Maka kalau kita hubungkan tekanannya yang ini dengan yang ini kan sama tuh. Berarti kita buat bahwa H sebanding dengan 1/D kuadrat. Artinya kalau diameternya makin besar, maka ketinggiannya makin kecil, gitu ya. Nah, tapi kalau diameternya makin kecil, maka ketinggiannya atau kedalamannya makin besar. Nah, maka untuk soal nomor 2, lihat aja yang diameternya kecil, maka dia tingginya atau kedalamannya makin besar. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang B ya, yaitu gambar 2. Kak, kenapa bentuknya yang seperti ini? Ya, karena di sini tadi diisi oleh air. Kalau air dia bentuknya yang seperti ini, meniskus cekung ya. Tapi kalau raksa dia bentuknya yang seperti ini, meniskus cembungnya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Gerak 3 benda masing-masing digambarkan dengan grafik di bawah ini. Nah, kalau kita lihat benda 1 itu grafiknya A dengan T. Apa itu A? A adalah percepatan. Maka kalau kita lihat dari benda 1, percepatannya tetap ya. Kalau percepatannya tetap, benda 1 itu mengalami gerak yang namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dengan catatan nilai percepatannya tetap. Oke, selanjutnya untuk benda kedua, di situ grafiknya V dengan T. V-nya itu adalah kecepatan. Kakak tuliskan, V-nya adalah kecepatan. Maka bisa kita lihat benda 2 nilai kecepatannya itu selalu konstan. Maka geraknya namanya GLB, gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di situ dia X-nya yang tetap. Apa itu X? X itu boleh jarak, boleh perpindahan. Karena X-nya tetap, artinya perpindahannya tetap, maka benda ketiga
dalam kondisi yang diam, tidak bergerak sama sekali. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah delta. Jangan lupa kata-kata motivasi seperti biasa CGS. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4 ya. Materi nomor 4 ini dihubungkan dengan energi potensial benda, di mana energi potensial benda bisa kita buat EP. EP itu adalah mgh, massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Nah, maka kalau kita lihat dari soal, massa benda 1 adalah 2 kg, berarti M1-nya 2 kg dan M2-nya adalah 4 kg dengan ketinggian yang satu 12 meter dan ketinggian yang kedua adalah 9 meter. Karena yang diminta adalah perbandingan energi potensial, maka cukup kita buat EP1 banding EP2 adalah M1GH1 dibagi dengan M2GH2. Nah, bisa kita lihat kalau di sini nilai percepatan gravitasi itu sama ya. Maka ini bisa kita coret. Dah, maka tinggal dari sini kita masukkan M1-nya 2, H1-nya 12 dibagi dengan M2-nya 4, H2-nya 9. Oke. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Di sini ada 12 dibagi 4, maka ini hasilnya 3. Nah, kemudian nilai 3-nya ini juga kita sederhanakan lagi dengan 9. Ini maka jawabannya 3. Maka perbandingannya adalah 2:3. Pilihan yang tepat adalah yang B. Jangan lupa kita akhiri dengan CGS ya, cemgak soal. Gampang ya? Ada yang ditanyakan dulu sini? Kalau ada silakan ya, boleh ditanyakan di grupnya. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nomor 5, perhatikan gambar bimetal sebelum dan sesudah dipanaskan. Berarti ini tentang pemuaian. Nah, kalau untuk materi pemuaian itu ada persamaan L adalah L0 alfa delta T tambah 1. Ini dalam kurung ya. Nah, maka kalau dari sini persamaannya kita bisa dapat tuh bahwa nilai L panjangnya itu sebanding dengan alfanya, yaitu koefisien muainya. Nah, untuk di soal kita lihat M, ini yang M ya, dan yang ini adalah yang N. Panjang si M itu lebih besar dari panjang si N. Oleh karena L-nya tadi sebanding dengan yang namanya alfa atau koefisien muainya ya, maka bisa kita cari hubungannya di sini. Alfa untuk si M itu lebih besar dari alfa untuk si N. Dah, tinggal kita cari aja. Untuk yang pilihan A 2 dan 3, 1,7 dengan 2,7, kebalik ya, maka yang A salah. Oke, yang B 1 dan 2, 1,2 dan 1,7 juga kebalik ya. Ingat ya, yang M harus lebih besar. Yang C 1 dan 3 juga kebalik ya, maka otomatis jawabannya yang tersisa hanya tinggal yang D 2 dan 1. Kita cek yang kedua 1,7 dan yang pertama 1,2 ya, benar ya. Berarti ini dia yang 1,7 kali 10 pangkat min 5, yang ini 1,2 kali 10 pangkat min 5. Artinya sifatnya untuk logamnya ini adalah tembaga dan yang N adalah besi. Jangan lupa kita akhiri dengan CGS, cemgak soal. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Apabila diketahui G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis airnya 1000 kg per meter pangkat 3, besar tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis tadi udah dibahas ya di soal nomor 2. Tekanan hidrostatis itu adalah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali kedalamannya. Nah,
Untuk kedalamannya itu dihitung dari permukaan. Nah, permukaannya yang mana, Kak? Yang ini ya. Berarti dari sini kemari. Ini 80, ini 20, maka kedalamannya yang kita dapat itu adalah hanya 80 dikurang 20, hasilnya 60 cm. Oke. Dah, kita masukkan ke persamaan. Tadi massa jenis fluidanya adalah 1000. Percepatan gravitasinya 10. Dan kedalamannya 60 cm. 60 cm ini diubah ke meter, berarti menjadi 0,6 ya. Ini diubah menjadi 0,6 meter. Oke, maka kalau dari sini 1000 dikali 10 kali 0,6 hasilnya adalah 6000 Newton per meter kuadrat. Maka untuk soal nomor 6 jawabannya itu adalah yang B. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan gambar ayunan tali. Pernyataan yang benar berkaitan dengan frekuensi dan periode getaran tersebut. Nah, kalau getaran pada soal nomor 7 ini dihubungkan seperti bandul ya. Berarti F-nya persamaannya itu 1/2 pi akar G dibagi dengan L. Artinya nilai frekuensinya sebanding dengan akar 1/L. F-nya sebanding dengan 1 per akar L. Gini juga boleh. Nah, maka kalau dari sini kita lihat ketika L-nya makin kecil, maka frekuensinya makin besar. Kalau L-nya makin besar, maka frekuensinya makin kecil. Oke, untuk soal nomor 7, panjang tali 1, L1 itu lebih kecil ya dari panjang tali yang kedua. Maka nilai F1 lebih besar dari F2. Selanjutnya, di sini ada frekuensi dengan periode. Kalau frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik ya, bahwa F-nya itu 1 per T. Maka kalau F-nya besar, T-nya menjadi kecil. Oke, maka jawabannya yang cocok adalah bola B. Jangan lupa kita akhiri dengan CGS, cemgak soal. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Perhatikan deretan benda-benda berikut. Benda-bendanya bermuatan listrik yang digantung dengan benang. Nah, kalau kita lihat ini materinya listrik statis. Pada listrik statis, yang perlu diingat adalah ketika bendanya bermuatan sejenis, maka mereka akan saling tolak menolak. Nah, tapi kalau dia berbeda jenis atau berlainan tanda, maka akan saling tarik menarik. Nah, ini dihubungkan nanti dengan gaya Coulomb ya. Oke, kita lihat untuk yang A dan B dari gambar itu saling tarik menarik. C dan D itu saling tarik menarik gitu ya. Nah, B dan C itu tolak menolak, D dan E juga tolak menolak. Nah, yang dikasih tahu adalah jika benda B bermuatan listrik positif, jadi B-nya positif, maka A-nya itu kan saling tarik-menarik dengan si B ya, otomatis A-nya negatif. Sama C tolak menolak, berarti C-nya positif. C sama D tarik-menarik, berarti D-nya negatif. D sama E tolak menolak, maka dia E-nya negatif. Kan kesimpulannya apa? Si A itu negatif, si B itu positif, C positif, D negatif, E negatif. Nah, di soal yang diinginkan adalah maka benda A, C, D, dan E. Maka jawabannya adalah negatif, positif, negatif, negatif. Pilihannya adalah yang D. Cek guys. Kita lanjutkan kembali.
Nah, untuk pada rangkaian yang nomor 1 ya, yang ini sifatnya adalah rangkaian paralel. Maka kalau kita buat untuk persamaannya diseperkan, ini 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Maka rangkaian paralelnya itu bisa digantikan menjadi 3/3 ya, sama dengan 1 ohm. Nah, kemudian pada rangkaian berikutnya untuk yang nomor 1 dihubungkan dengan satu resistor lagi yang bernilai 3. Ini tadi udah 1 ya. Nah, maka ini disebut rangkaian seri. Pada rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 1 ini hasilnya 4. Maka arus yang mengalir kita sebut I1, itu V dibagi dengan hambatannya 6 dibagi 4. Ini maka hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, rangkaian yang berikutnya, yang ini seri, ini juga seri ya. Berarti RS-nya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, maka nilai yang di atas itu sama dengan nilai yang di bawah. RS yang sebelah atas sama dengan rangkaian seri yang sebelah bawah, yaitu nilainya juga 6. Nah, maka hambatan totalnya gimana Kak? Itu kan berubah menjadi rangkaian yang sifatnya adalah paralel ya. Nah, karena dia paralel, cara cepatnya itu adalah selama angka nilai hambatannya sama, tinggal dibagi dengan jumlah resistornya. Nah, ada 6 ya, dibagi dengan jumlah resistornya 2, 6 dibagi 2, maka hasilnya 3 ohm. Maka dari sini arus yang mengalir di rangkaian kedua adalah V dibagi dengan R-nya, nilai V-nya itu adalah 6 dan nilai R-nya itu adalah 3. Hasilnya 2 ampere. Maka kalau dari sini untuk jawabannya adalah 1,5 dengan 2 ampere, yaitu pilihannya yang C.